ada sosok di sana pas ya bentuknya. Kayak ada yang minta tolong katanya. Hah? Dan Ananda merasakan adanya teriakan minta tolong. Dan pun mencoba untuk mendatangi sosok yang berteriak tersebut. Hei, sini. Fase. Kananda. Dan tiba-tiba saja berlari seolah mengejar suatu sosok. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Tapi pada saat kita berjalan ini Kananda, Ya. gimana soal istana yang tadi sempat Kananda lihat? Jadi istananya itu sangat ada di tengah-tengah ini pas ya. Hah? Di tengah-tengah ini. Bahkan itu sangat luas sampai ke sana pas ya. Oh. Jadi kita itu kalau di alam lain, di alamnya itu kita sudah masukin istananya itu pas ya. Oh, kita sudah memasuki Ya. istananya mereka. Betul. Wow. Jadi walaupun dia ada di dalam situ kayak kita itu kayak sekilas masuk ke alam dia. Saya pun melanjutkan penelusuran kembali bersama Den Ananda. Ada di sebelah mana Kananda? Nah ini pas ya. Oh. Permisi. Aduh. Hati-hati Kananda, aduh jangan pinggir-pinggir. Oke, pemirsa. Sekarang Kananda sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok yang tadi Kananda sempat lihat. Yang kalau dari penjelasan Kananda itu dia seperti muncul ke permukaan air, lalu berenang lagi dan begitu seterusnya. Aku pun masih belum tahu itu sosok apa dan apakah mengganggu di tempat ini. Ya pas ya. Jadi ini di sini ada sosok kayak hewan penyu, tapi sangat gede sekali. Bukan kayak penyu biasa, tapi gede sekali pas ya. Gede sekali dan di belakangnya itu kayak ada tulisan Cina. Di tempurungnya itu. Ya, kayak tulisan Cina. Nah, dia itu suka datang, suka timbul pada saat bisa kita bilang event atau kegiatan Tionghoa. Oh, pada saat mungkin apa ya bilangnya? Pada saat orang Chinese itu sedang merayakan sesuatu. Betul. Oh, oke. Nah, dia bilang iya. Tapi apakah sosok ini sosok yang negatif? Kalau yang saya lihat dari segi apa ya namanya visual saya dan saya sempat komunikasi dengan makhluk ini, dia sih tidak ada sosok negatifnya. Maksudnya bukan hal yang negatif, melainkan hal yang positif. Dan sosok ini dipercayai sama kaum Tionghoa, masyarakat Tionghoa lah. Dipercayai untuk? Jadi dia itu sumber kehidupan. Oh. Jadi kalau penyu itu kan kita itu bisa umurnya panjang pas ya. Betul. Panjang. Nah, dipercaya dengan hal kayak gitu. Oh, filosofi itulah. Itu, Pas. Dari mana asalnya sosok ini? Jadi pada saat zaman mungkin 1960-an, jadi masyarakat Tionghoa itu kayak melepaskan penyu pas ya. Di atasnya itu ada tulisan. Ada ukiran Ya, bahasa Tionghoa ya? Tionghoa itu, Chinese itu, Cina itu. Nah, habis itu dilepaskan lah di sini pas ya. Di perairan ini? Ya, dilepaskan. Oh. Di sebelah sini, di sini ada sosok laki-laki dengan pakaian sudah basah kuyup sekali, dengan celana pendek dan kaos kutang putih. Cuma posisinya ini kaosnya basah kuyup sekali. Ya. Mukanya dengan mata yang sipit dan dia kayak tersenyum kayak menundukkan kepala begini Mas. Kenapa itu dia Kananda? Perlahan tapi pasti teka-teki tentang misteri yang terjadi di bendungan pintu air 10 ini mulai terkuak.
Namun mampukah Den Ananda dan juga Fasya mengungkap semua tabir yang pernah terjadi di sini? Perlahan tapi pasti teka-teki tentang misteri yang terjadi di bendungan pintu air 10 ini mulai terkuak. Namun mampukah Den Ananda dan juga Fasya mengungkap semua tabir yang pernah terjadi di sini? Dulu di pintu nomor 10 juga kalau nggak salah. Itu ada orang pacaran berdua. Itu dia berantem berdua di sana. Si laki-laki ini mengancamnya bunuh diri. Tapi hari itu nggak kejadian bunuh diri dia. Besok balik lagi. Nah, si laki-laki itu langsung loncat bunuh diri. Tempat tinggal saya. Kenapa saya di sini? Dia bilang juga saya itu ingin dekat sama tempat tinggal saya. Dia pedagang kain, istirahat di ujung, di bawah pohon besar, disebutnya itu kayu gede dulu mah. Dia meninggal di situ. Dan dia bilang, terima kasih, walaupun dia muka Chinese, emang bahasanya sudah bahasa Indonesia, tapi logatnya logat Chinese tetap Tionghoa ya. Logat Tionghoa, dia bilang makasih, udah cuma gitu aja sih. Berarti mungkin bisa aku simpulkan sedikit soal sosok ini. Dari ceritakan Anda, sosok ini bukanlah sosok yang mengganggu ya kan? Betul, betul. Bukan sosok yang mengganggu. Dan sosok yang tadi ini tuh, seperti ya, yang saya tadi bilang, timbul, timbul datang timbul tenggelam. Nah, yang sosok ini itu pasti ya. Yang sosok penyu yang tadi itu. Jadi emang sosok penyu ini ya ada di sini karena emang mungkin bendungan ini dekat dengan salah satu kampung yang dihuni sama kaum Tionghoa. Oke, Kak Nanda, mungkin boleh ditanya ke sosok ini, apakah sosok ini tahu soal sosok yang mengganggu di tempat ini? Dia bilang sih kalau sosok penyu ini tidak mengetahui soal yang suka mengganggu pas ya. Tapi yang sosok laki-laki ini dia bilang ada yang mengganggu, tapi nggak di situ, melainkan di sebelah sana pas ya katanya. Oh, di sebelah sana? Iya. Oke, baik kalau gitu. Kamu ke sana kan Anda? Tadi kan Anda merasakan ada sosok apa kan Anda dari arah sini? Jadi emang ada sosok di sana pas ya bentuknya. Kayak ada yang minta tolong katanya. Hah? Dan Ananda merasakan adanya teriakan minta tolong. Den pun mencoba untuk mendatangi sosok yang berteriak tersebut. Hei, sini. Assalamualaikum. Jadi pas ya, ternyata dia yang minta tolong pas ya. Sosok ini adalah sosok laki-laki dengan muka yang udah penuh dengan belatung, bagian tubuhnya, muka bahkan di bagian tubuhnya. Tadi kamu minta tolong di mana? Tadi dia ngomong kayak gini pas saya di kaca. Dia bilang, tolong, cuma sangat kencang sekali. Nah, kenapa dia minta tolong kan Anda? Jadi sosok ini adalah bisa kita bilang kuli bangunannya yang sempat pada saat pembangunan ini terjatuh. Korban, ya. Ya. Tapi apakah sosok ini mengganggu? Apa ya? Kalau pandangan saya sih, untuk pandangan saya itu dia nggak mengganggu Fas ya. Tapi emang dia suka kayak gitu, suka ada bunyi tolong. Adanya sosok ini ternyata beberapa kali terdengar oleh warga tentang adanya sebuah teriakan minta tolong. Banyak, terutama warga-warga sini, sekitaran sini itu sering mendengar hal-hal mistisnya itu banyak. Salah satunya sering terdengar suara jeritan atau tangisan. Jadi laki-laki ini ya, kembali lagi sosoknya itu emang segini ya Fas ya.
dengan rambut belah tengah, tapi muka dan semua tubuhnya itu penuh dengan belatung pasti. Berarti memang sosok pekerja yang menjadi korban pada saat pembangunan, tetapi bukan sosok yang negatif ya kan? Ya, tapi emang mungkin ya anggapan penduduk yang dekat sini mengatakan bahwa dia itu mengganggu. Tapi kalau pandangan saya dia tidak mengganggu sih, karena dia tidak membahayakan juga, hanya ngasih sesuatu yang bisa kita bilang, gue mau minta tolong ya, menimbulkan suara. Dan memang mendengar dari ceritanya itu cukup sedih ya, cukup disayangkan. Kecelakaan-kecelakaan itu terjadi. Cuma di lain itu pun yang aku rasakan pada saat masuk ke bangunan itu tuh sangat amat pengap dan panas yang aku rasain. Jadi di atas katanya ada sosok. Di tangga sini Mas ya? Ya. Ada sosok wanita juga. Ya. Ada sosok wanita dengan dia yang suka bahkan mengganggu pemancing-pemancing yang ada di sini Pak. Sosok yang mengganggu. Iya. Jadi wanita. Jadi sosok wanita ini yang ada di tangga itu sedang duduk diam begini aja. Ya. Tapi giginya itu bahkan tidak ada Pak ya. Dia hanya dengan mulut yang menganga gitu, tapi tidak mempunyai gigi. Bahkan lidah pun tidak ada sama sekali. Dia bilang saya suka mengganggu pemancing-pemancing yang ada di sini. Kenapa kamu mengganggu? Jadi terkadang pemancing-pemancing di sini itu sebelum melakukan melakukan kegiatannya suka minum-minum yang bisa kita bilang minuman keras. Nanti sangat tidak suka begitu Fas ya. Oh, berarti si sosok ini mempunyai alasan untuk mengganggu para pemancing yang ada di sekitaran sini kan Anda? Betul. Oke, tapi asal sosok ini tuh dari mana kan Anda? Asalnya itu dia ini adalah ada di sebelah sana Fas ya. Tapi bukan di sungai, melainkan di suatu hutan. Cuma letaknya ini nggak jauh dekat sini pasti. Oh, terus kenapa akhirnya si sosok itu memilih untuk tinggal di tempat ini? Itu kenapa? Dia itu bangga. Dia bilang, saya bangga dengan bangunan ini. Oh. Jadi bangunan ini itu buat dia itu menjadi kebanggaan. Walaupun dibuatnya pada saat zaman Belanda, tapi bangga karena masih kokoh banget dan megah. Dia bilang gitu. Saya nyaman ada di sini artinya. Berarti memang si sosok ini tertarik dengan bangunan ini. Betul banget, betul. Oh, bukan karena alasan lain. Ya. Oke, makasih. Ya, kita langsung ke bawah. Adanya beberapa makhluk di bangunan ini ternyata bukan merupakan makhluk yang memiliki energi negatif yang kuat. Melainkan hanya berupa makhluk yang memang dulunya pernah hidup namun tewas di area tersebut. Dan Ananda pun akhirnya mengajak kami melanjutkan penelusuran menuju tempat di mana ia merasakan adanya sosok makhluk astral yang negatif. Kan Anda? Dan tiba-tiba saja berlari seolah mengejar suatu sosok. Namun entah sosok itu pergi kemana. Nyatanya Dan Ananda masih terus mencari sosok tersebut. Saya kehilangan jejaknya. Mana ya? Oh itu. Kan Anda. Pelan-pelan kan Anda. Aduh.
Dan Ananda akhirnya menemukan sosok yang ia cari dan mencoba berkomunikasi dengannya. Oke pemirsa, sepertinya disinilah sosok yang tadi Kananda sempat lihat, dan sosok itu langsung berlari, dan sosok itu membawa kami ke tempat ini. Dan dari penjelasan Kananda tadi, sosok ini mempunyai aura yang panas, yang mungkin bisa aku simpulkan sosok ini adalah sosok yang negatif. Pas ya. Ajak komunikasi di sini aja Kananda, tempat yang aman. Nah, samping saya itu adalah ada sosok, kita bisa bilang dengan posisi botak, dengan hanya menggunakan kain putih di sini, dan dia badannya itu ceking sekali Fas ya, dan jalannya begini. Aduh, seperti merangkak ya. Itu teman saya, waktu itu masih ada beko ya, mobil beko itu. Teman saya ngeliatin beko, di situ ada di atas beko orang lagi berangkang. Tangannya panjang, badannya panjang. Nah, dia sambil teriak-teriak, ada orang berangkang. Saya tepuk mukanya, kenapa? Pas saya lagi ke belakang, iya lari kenceng lagi orang berangkang itu, lari kenceng, muterin beko itu. Apakah ini sosok yang mengganggu Kananda? Dibilang mengganggu, iya Fas ya. Dia bilang saya suka mengganggu juga di wilayah ini. Tapi nggak hanya di bangunan ini aja, melainkan di tempat-tempat yang lain. Di wilayah sini ya. Kenapa itu dia mengganggu Kananda? Dan Ananda mencoba berkomunikasi kembali dengan sosok tersebut. Dia emang senang Fas ya. Senang mengganggu manusia, karena itu menjadikan kebanggaan dia Fas ya. Itu ke pintu, dari pintu 1 ke 10 kita lihat kayak ada orang lagi lari-larian, main. Kita samperin, kita pikir takutnya ada orang masuk ya, kita samperin nggak ada. Manusia itu menakuti dia Fas ya. Ada yang takut sama sosok Iya, ini, itu jadi- yang dia senangi. Betul banget, jadi kebanggaan dia juga. Untuk asalnya sendiri Kananda, dari mana sosok ini itu berasal? Asalnya itu sebelah sana Fas ya. Itu yang tadi saya bilang ada hutan ya. Oh iya benar-benar. Ya, sebelah sana asalnya. Dia. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir Kananda untuk sosok ini. Apakah sosok ini ada hubungannya dengan sosok-sosok yang mungkin paling dominan di tempat ini? Dia bilang tidak ada hubungannya. Bahkan dia bilang saya takut kau kesana-sana Fas ya, ke wilayah sungai. Dia tidak berani ke kawasan sana. Iya, kawasan sana. Kenapa? Ada yang memimpin di sana. Ada yang menguasai. Ada yang menguasai wilayah di daerah sana. Iya, dia takut. Dia hanya mengganggu di sekeliling sini aja Fas ya, tapi bukan di dekat sungai ataupun mancing. Oke. Gangguan seperti apa Kananda yang biasanya ditimbulkan oleh sosok ini? Jadi anak-anak muda jika berkumpul, dia suka ada di belakangnya Fas ya. Tiba-tiba ikut muncul Fas ya. Oh. Dan dia datang itu di jam 1 malam. Oh ada jamnya. Ya. Kenapa emang Kananda harus spesifik jam 1 malam? Jadi di jam 1 malam itu di dekat-dekat wilayah sini itu masih banyak anak muda yang suka berkumpul. Bahkan suka bisa kita bilang melakukan hal-hal negatif gitu Fas. Oh. Mungkin. Dan kelompok-kelompok itulah yang biasanya diganggu oleh sosok ini. Iya. Oke. Makasih. Ya. Jadi makanya itu. Tadi dia sempat menghilang. Pada saat saya mencoba untuk ngajak komunikasi, dia menghilang dan sangat cepat sekali jalannya Pas ya. Habis itu saya kehilangan, mungkin bisa kita bilang kehilangan jejak. Dan ya saya menemukan lagi dia ada di bawah situ. Bawah situ ya. Nah, Oke.
menyambung dari statement yang sosok ini katakan tadi, bahwa sosok ini tidak berani ke kawasan sana. Iya, karena dia bilang sih di kawasan sana itu ada penguasanya, ada yang menguasai, bahkan bisa kita bilang tuannya di sebelah sana. Dia sempat bilang nggak sosoknya itu seperti apa? Dia tidak bilang. Tidak bilang. Dia hanya bilang dia tidak mau ke sana-sana.